Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Cahaya Ulansari, Delia Paramita, Leni Riani, Dian Amelia, Eva Susilawati, Ica Cahyatun, Miftahul Jannah, Reva Agustina, Rohmanita, Siti Nurbaka, Bibi Aprilianti. Ya, masuk semua ya. Ada yang apa ada? Nggak ada ya, masuk semua. Alhamdulillah. Kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi dengan guru ya. Untuk pertemuan sekarang, Bu Guru akan menjelaskan masih tetap dengan materi akhlak terpuji terhadap diri sendiri ya, tetapi beda tema. Nah, sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang tawakal dan ikhtiar ya. Coba siapa yang masih ingat pengertian tawakal itu apa? Siapa? Coba angkat tangan. Coba apa? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah adanya usaha yang sungguh-sungguh. Ya, tawakal itu berserah diri setelah adanya usaha yang sungguh-sungguh ya. Pasrah tetapi setelah berusaha. Ya, itu namanya tawakal. Kalau pasrah saja tanpa adanya usaha, itu bukan tawakal. Itu namanya putus asa. Nah, coba ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ya, ikhtiar itu usaha. Jadi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, ya kita usaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya keinginan kita itu tercapai. Keinginan kita itu ya terpenuhi, ya. Dan kita langsung aja ke materi selanjutnya. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri, tapi dengan judul yang berbeda ya. Untuk kompetensi dasar sama dengan minggu yang kemarin ya, menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan ya. Menganalisis pengertian dalil, contoh dan dampak positif dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Terus mengkomunikasikan hasil analisis, contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dengan membaca buku ya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kedua, dengan mengamati tayangan slide PPT ini, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Terus selanjutnya, dengan membaca Al-Quran dan terjemahannya, siswa mampu menyebutkan dalil tentang perintah ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Terus tujuan yang keempat yaitu dengan membaca buku akidah akhlak, siswa dapat menyebutkan dampak positif berperilaku dari ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, kata konsepnya ya, materi yang akan dibahas yaitu ada ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Nah, untuk pertemuan kemarin kan tawakal, ikhtiar sudah ya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang qanaah. Ya,
Sebelumnya ada yang tahu arti dari qanaah itu apa? Ada yang tahu qanaah apa itu? Ada yang tahu nggak? Qanaah. Qanaah itu menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya merasa cukup atau rela atau menerima ya, itu qanaah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Jadi qanaah itu menerima kenyataan hidup ya, menerima kenyataan hidup, rela taruh kita ya, menerima keadaan hidup. Contoh, dalil dulu ya. Dalil dari qanaah itu Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32 ya. Kelihatan nggak sana? Bisa dibaca nggak? Nggak ya? Nah, disebutkan saja sama guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannamu ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma tasibu walin-nisa'i nasibum mimma tasabu. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kaum atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini dalil ya, perintah kepada kita untuk mempunyai sifat qanaah. Tadi qanaah itu apa? Menerima ya, atau rela. Nah, contoh dari qanaah. Sini contoh, menerima dengan ikhlas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Jadi rezeki sedikit atau banyak kita syukuri, kita nerima. Jangan iri dengan rezeki orang lain ya. Selalu berbaik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Jadi kita harus selalu husnudzon. Ya, husnudzon itu berprasangka baik. Jadi kita wajib husnudzon kepada Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Nah, itu contoh dari qanaah. Terus rajin beribadah, berdoa dan tawakal kepada Allah. Jadi nanti ini akan berkesinambungan antara ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah. Ya. Jadi menerima setelah berusaha, berdoa. Ya. Berdoa kan otomatis tawakal, setelah usaha tawakal. Terus sabar, habis sabar syukur, qanaah. Ya. Qanaah itu menerima. Jadi walaupun rezeki kita sedikit, ya kita harus mensyukurinya. Ya. Terus berusaha sungguh-sungguh dan berpikir optimis terhadap keluasan rezeki Allah. Walaupun kita tahu berusaha sungguh-sungguh, walaupun tahu keinginan kita tidak tercapai ya, kita tetap harus berusaha terus-menerus. Jangan putus asa. Terus harus optimis terhadap keluasan rezeki Allah. Jadi kalau nih kemarin kan habis penerimaan BLT ya kan? Yang kemarin yang di kantor pos. Nah, kita yang tidak mendapatkan jangan iri. Mungkin ada rezeki kita di pintu yang lain, ya.
dengan hikmahnya. Ya, hikmah dari qanaah. Yang pertama, jiwa akan tetap tentram. Karena orang yang mempunyai sifat qanaah itu terhindar dari sifat iri. Ya. Orang yang qanaah tidak akan iri dengan orang lain. Jadi orang yang qanaah tidak iri, tidak dengki, insya Allah jiwanya akan tenang, jiwanya akan tentram. Jadi kita berpikir seakan-akan, oh mungkin sudah takdir saya, jadi menerima. Ya. Karena kan yang namanya rezeki ya itu sudah diatur oleh Allah, tetapi kita manusia harus tetap berusaha. Yang pertama tadi jiwa akan tetap tentram. Yang kedua terhindar dari sifat tamak dan dengki. Tamak itu apa? Rakus. Tamak itu rakus. Jadi menang sorangan kalau bahasa Sunda nama. Ya, buat saya, punya saya, punya orang lain buat saya juga. Jadi orang yang tamak, orang yang dengki ketika melihat orang susah itu senang. Itu ciri-ciri orang yang tamak dan dengki. Tetapi kalau kita mempunyai sifat qanaah, insya Allah terhindar dari sifat tamak dan dengki. Nah, terus dampak positifnya lagi menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. Insya Allah ketika kita diberi cobaan, kita akan sabar, akan menerima. Ya, menerima ya kan namanya juga qanaah itu kan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya kan? Nah, jadi ketika kita mendapatkan musibah, ya kita akan sabar dan penuh ketabahan. Terus juga terhindar dari kekhawatiran dan keresahan. Ya insya Allah yang orang qanaah itu tidak keresah karena dia hatinya menerima. Dan apapun yang diberikan Allah dia akan menerima. Selalu puas terhadap nikmat yang diberikan Allah. Nah itu sekilas dari pengertian qanaah. Sabar ya. Pengertian dari sabar. Sabar itu menurut bahasa artinya menahan atau tabah hati ya. Sedangkan menurut istilah sabar itu menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi maupun dilarang oleh Allah. Sabar termasuk salah satu sikap mulia yang harus dimiliki oleh seseorang muslim. Contoh sabar ya. Sabar itu kan berarti menahan. Ya. Menahan apa saja? Menahan emosi. Jadi ketika ada orang yang ngebully kita jangan marah, sabar. Ya. Kebalikan dari sabar kenapa? Godom, marah ya. Jadi sabar. Ketika kita ditimpa musibah, ya kita husnudzon saja. Contoh kita lagi rajin-rajinnya bekerja, sakit, akhirnya kan tidak bisa bekerja ya. Kita husnudzon aja kepada Allah. Oh, mungkin dengan sakitnya ini saya disuruh istirahat. Disuruh istirahat, jangan capek-capek, ya kita husnudzon saja. Contoh lagi, kan menahan yang tidak disenangi atau dilarang oleh Allah. Biasanya kalau anaknya bolos lah, itu kan bolos kan tidak boleh ya. Berarti kan melanggar peraturan sekolah. Berarti jangan bolos, menahan bolos sama
sesuatu ya. Sedang sakit kan kadang kita kalau lagi sakit apa? Gugu luluk apa ya gugu luluk itu? Nah, apa? Terus ketika sedang sakit kan gegelendang ya. Jadi jangan digelenjang, jangan gugu luluk, sabar. Ya, mungkin dengan sakit ini dosa kita akan terangkat, dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dengan sakit ini kita berarti disuruh istirahat, jangan capek-capek ya. Terkena bencana alam juga sama, misalnya kehilangan sesuatu, kalau kecopetan atau kemalingan ya, kita harus sabar. Terus tidak mudah menyerah ketika berdakwah di jalan Allah. Belajar dengan disiplin agar dapat lulus ujian. Kemarin sekarang kan mau ujian, silakan belajar yang rajin supaya nilainya bagus. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hikmah dari sabar. Hikmah dari sabar coba dibacakan. Win, bacakan Win. Memiliki emosi yang stabil untuk tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Nah, memiliki emosi yang stabil, ya, tidak emosian. Terus yang kedua, coba Elsa baca El. Memiliki harapan nasib surga Sesuai janji Allah. Jadi memiliki harapan masuk surga, itu hikmah dari sabar. Terus selanjutnya coba Sin. cukup stabil dan tenang dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menikmati hidup ini sebagaimana yang Allah. Ya, cukup stabil dan tenang. Orang yang sabar, insya Allah akan tenang hatinya, akan merasa cukup. Nah, dalil dari sabar, perintah untuk sabar ya. Coba dibaca, kelihatan nggak? Enggak. Win. Enggak, terlalu kecil ya. Nah, Bu Guru bacakan ya. Dalam surat Al-Imran di sini dalil untuk sabar dalam surat Al-Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, terus selanjutnya yaitu syukur. Syukur, apa itu syukur? Nah, syukur menurut bahasa artinya ucapan berterima kasih. Bersyukur, jadi mempunyai rezeki kita ucapkan terima kasih. Dapat apa aja yang kita senang, kita ucapkan terima kasih, bersyukur ya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ya, syukur itu ungkapan terima kasih kepada Allah, baik melalui ucapan dengan pujian maupun perbuatan dengan ibadah, ketaatan dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikan. Jadi syukur itu ucapan terima kasih, baik bil lisan atau perbuatan. Ucapan terima kasih dengan lisan apa? Ya, ucapan terima kasih atau alhamdulillah, itu bentuk dari syukur bil lisan atau dengan lisan ya. Nah, dengan perbuatan, contohnya ibadahnya semakin rajin karena kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena nikmat yang begitu banyaknya, makanya kita beribadah rajin. Ketaatan, taatnya ditingkatkan lagi ya. Taruh kita mempunyai rezeki ya, rezeki banyak, habis panenan, contohnya habis panen jagung ya,
sehingga mendapatkan hasil yang bagus, yang banyak. Itu tidak hanya kita ucapkan terima kasih saja atau alhamdulillah saja, kita berbagi dengan yang lain, ya. Kita memberi juga sedekah. Justru bahkan ya di dalam fikih kan ada istilah zakat. Ya. Jadi kalau hasil panen kita memenuhi nisab, kita wajib zakat. Ya. Zakat itu rasa syukur kita kepada Allah melalui perbuatan, karena kita habis mendapatkan rezeki yang melimpah, hasil kepanenan yang bagus, hasil padi yang bagus, hasil jagungnya bagus. Kita berbagi dengan yang lain, itu juga sama. Berbagi kepada orang lain itu merupakan syukur melalui perbuatan. Contoh dari syukur, selalu mengucapkan hamdalah. Apa hamdalah itu? Alhamdulillahirobbilalamin, ya. Atau terima kasih setiap kali menerima kenikmatan. Contoh kita ada yang ngasih biasanya atau apa kemarin yang habis panen kaca kunci. Kalau Bu Guru ngasih ke si Wanda, nah Wandanya yang merasa dikasih, dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kita mengucapkan terima kasih. Diam aja, dikasih diam aja. Kan kalau yang dikasihnya bilang alhamdulillah, kita yang juga yang ngasih senang, ya. Terus menjaga dan merawat dengan baik segala karunia. Jadi apa yang diberikan oleh kita manfaatkan dengan baik. Merawat. Menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan. Nah itu tadi contoh kita habis panen, ya, kita berbagi sedekah. Itu hikmah dari syukur. Hikmahnya atau manfaat dari syukur, memperoleh kepuasan batin terhadap apapun pemberian Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kita merasa puas, kita merasa senang, baik sedikit atau banyak. Terhindar dari sifat tamak. Tamak itu apa tadi? Rakus, serakah, ya. Terus terhindar dari murka Allah. Terhindar dari murka Allah. Jadi kan disebutkan dalam surat apa itu? Yang tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tetapi kalau sebaliknya, ya, tidak bersyukur, sesungguhnya adabku yang sangat pedih. Jadi dimurka oleh Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur itu dimurka oleh Allah. Jadi orang yang bersyukur otomatis terhindar dari murka Allah. Mendapat jaminan tambahan nikmat Allah. Kan tadi disebutkan barang siapa yang bersyukur, ya, atas nikmatku akan ditambah. Jadi mendapat jaminan tambahan. Di sini dalil dari syukur, fadkur bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, selesai untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Nah, kalau nggak ada, nah di sini bu guru ini apa namanya, membuat apa
Jadi ada yang pertanyaan, ada yang jawaban. Semua ya? Ya. Apa? Bu, saya ya coba pertanyaannya apa? Nanti, oh yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ayu itu siapa? Makanya dengarkan pertanyaannya. Nanti silakan kalian mana? Diteliti. Yang jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan Rahayu itu siapa? Nanti acungkan tangan dibacakan. Itu jawabannya sudah ada, tinggal kalian apa namanya? Jelinya harus tahu, berarti harus tahu pengertian tawakal, sabar, ikhtiar, syukur, itu saja. Ya. Nah, siap ya? Coba yang merasa pertanyaan, gak apa-apa, acungkan tangan di sini. Ini salah satunya satu-satu. Gak apa-apa. Oh, siapa? Ini Rahmat ini saya. Bukan. Ya, kamu pertanyaan. Coba pertanyaannya dibacakan. Nah, berdiri aja biar kedengeran. Nah, hikmah dari sabar, silakan. Dari segala sesuatu yang tidak disukai demi mengharap ridha Allah semata. Hikmah. Salah ya. Silakan. Apa? Ya, hikmah kan ya? Ini hikmahnya. Kalau yang tadi dibacakan itu apa? Pengertian. Ya. Nah, coba pertanyaan yang lain. Yang merasa pertanyaan, berarti semuanya ada 10 pertanyaan. Acungkan tangan saya. Ya, berdiri aja, berdiri. Yang jelas, yang apa? Keras, biar kedengeran. Arti dari sabar, silakan. Dibaca saja mana yang merasa arti dari sabar. Dengar. Arti dari sabar. Arti sama pengertian itu sama. Nggak kelas 2 nggak ngerti. Ya, pengertian dari sabar. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai demi mengharap ridha Allah semata. Nah, itu pengertian dari sabar. Silakan, ada lagi pertanyaan, baru 2 ya. Yang jelas berdiri, yang jelas keras. Arti dari ikhtiar. Apa arti dari ikhtiar? Katanya, silakan. Ya. Suatu usaha yang telah dipertimbangkan untuk mencapai maksud yang diinginkan baik terorganisir ataupun tidak. Ya, itu arti. Ada lagi? Berarti baru 3 ya. Pertanyaan lagi, ayo. Ya. Apa arti dari qanaah? Ya, rela menerima kenyataan itu. Siapa lagi yang merasa pertanyaan? Baru 4 loh. Yang kelima silakan. Hikmah dari qanaah. Hikmah dari qanaah. Boleh silakan. Dalam menerima keadaan yang bersyukur juga mendapat kebahagiaan. Hikmah dari Ya, itu hikmah dari qanaah. Ada lagi? Pertanyaan baru 5. Yang belum? Yang belum ada pertanyaan. Yang Berdiri. belum? Ya. apa
bersifat sombong, tersebut jika mendapat kebahagiaan dan bersabar apabila mengalami kegagalan. Ya, itu hikmah dari tawakal. Terus ada lagi. Hikmah dari ikhtiar. Apa hikmah dari ikhtiar? Dapat berhemat terhadap penampilan. Ya, dapat berhemat. Ya, ada lagi? Ada lagi. Arti dari syukur. Apa arti dari syukur? Berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Hikmah dari syukur. Hikmah dari syukur, silakan apa jawabannya? Ya, udah semua. Ya, mudah-mudahan silakan dengan apa namanya? Tulisan tersebut, gambar tersebut silakan ya untuk pelajaran kalian. Oh, ini hikmah syukur, hikmah apa? Hikmah dari syukur ini, hikmah dari tawakal ini. Ya. Nah, setelah ini di sini ada LKPD, lembar kerja siswa, ya. Silakan berkelompok. Berkelompok di sini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, nanti di sini disebutkan nama kelompoknya, cukup kelompok 1 atau 2 dan seterusnya ya. Anggota kelompok ditulis siapa saja. Kalau memang ada yang 5 ditulis satunya di bawah. Karena ini di sini hanya 4 ya. Terus di sini ada pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Silakan didiskusikan. Sini. Didiskusikan sama teman, silakan. Ada foto main. Berarti singkat sini. Ya. Berlima. Kalau sudah selesai perwakilan maju ke depan. Silakan, tidak mesti kelompok 1 dulu, nggak apa-apa. Kalau saya duluan kelompok dari 4, kelompok 4 nggak apa-apa ke depan dulu. Dari kelompok 4 siap? Ya. Oh, ini kelompok ini. Ya. Nggak apa-apa ya. Kelompok apa disebutkan namanya langsung. Nama kelompok 2, anggota kelompok Eva Sulawati, yang bernama Dia Bella Clara Amelia Putri. Pengertian syukur, sabar, dan pemaaf. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi maupun dilalui. Pemaaf adalah hidup atau dalam menerima atas segala sesuatu yang diberikan Allah SWT. Ya, cukup. Kelompok selanjutnya silakan. Ya, kelompok 4 ya. Ayo. Di sini. Disebutkan kelompok apa? Sebutkan namanya. Kelompoknya. Nama kelompok Anggotanya silakan anggotanya. Wilayah Witanisi, Dia Putri Karina, Langsung. pengertian dari syukur. Waskuruni atkurukum waskurun artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukur kepadaku, dan janganlah kamu ingat kepadaku. Ya, teman-teman. Itu dalil dari syukur ya. Selanjutnya. Ya, kelompok 1.
kalimat yang mengingatkan Allah kepada kita. Ya, tepukkan ya. Yang belum kelompok 5. Dari kelompok 5, anggota kelompok Wasi'ah Rahmatulisa Rin Hadayani Cahaya Rasari. Sebutkan dampak positif berperilaku ikhtiar, tawakal, hukum, sabar, dan qanaah. 1. Qanaah. Jiwa akan tetap tentram, terhindar dari sifat tamak dan dengki. Sabar. Memiliki emosi yang stabil dan tidak mempengaruhi oleh keadaan lingkungan. Memiliki harapan yang ditunda sesuai janji Allah. 2. Selalu mengucapkan hamdalah dan berterima kasih setiap kali menerima kenikmatan. Menjaga dan merawat dengan baik segala sesuatu. Ya, cukup. Terakhir, kelompok terakhir, tanya? Gak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada ya terima kasih. Berarti kalian sudah paham semua ya? Siap. Mudah-mudahan ya. Nah, silakan.